yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu dipergunakan sebagai batu untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang tinggi, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sembuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan memang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajau, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan Aku Allah. Dia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang yang menakjubkan. Dalam pemahaman perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya,
Telah sekian lama aku bersama-sama engkau Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa kepada kami? Tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Para frater, para suster, ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini kita memasuki minggu Paskah yang kelima. Firman Tuhan yang diwartakan, diperdengarkan kepada kita, berbicara tentang amanat perpisahan Tuhan Yesus bersama para murid. Dalam kehidupan sosial masyarakat ada satu momen yang mencebatkan bahkan mengharukan. Ketika orang-orang yang kita kasihi pada saat akhir mereka mau meninggal, lebih banyak orang tua biasa kumpulkan anak-anak, orang bilang pesan terakhir, wasiat. Pesan itu bisa bersifat lisan, juga bisa bersifat tulisan. Pesan itu isinya bisa nasihat. Anak-anak, bapak atau mama sudah sebentar lagi akan tinggalkan kamu, hidup aku sayang ya, kurang lebih seperti itu. Atau kalau harta banyak, pasti kalau ingat yang di WP ini punya, yang di Pura ini yang ini punya, yang ini tidak boleh karena ini saya sudah kasih di orang, mungkin saudara. Kurang lebih wasiat seperti itu. Ada peneguhan, jangan laku saya, yang itu jangan ambil karena ini atau lain sebagainya. Yesus pun hari ini dalam Injil hari ini juga melakukan hal yang sama. Wasiat atau kata-kata terakhir kepada para murid. Para murid merasa sedih, gelisah karena kehilangan sosok yang mereka andalkan di dalam hidup. Namun Yesus katakan kepada mereka, jangan takut, jangan gelisah hatimu. Dari percakapan dialog Tuhan Yesus bersama para murid, kurang lebih ada 3 hal yang menjadi renungan kita hari ini. Yang pertama, wasiat atau amanat perpisahan Yesus sifatnya meneguhkan. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, juga percaya kepadaku. Takut dan cemas dan kehilangan adalah reaksi manusia yang wajar ketika menghadapi perpisahan, ketidakpastian masa depan, atau kehilangan sosok yang kita kasihi. Yesus kemudian memberikan penawar obat bagi kegelisahan para murid dengan kata percaya. Di sini mau dipertegas bahwa iman yang sesungguhnya bukanlah hilangnya rasa takut, melainkan keputusan untuk tetap percaya kepada kuasa dan kasih Allah di tengah ketakutan tersebut. Perpisahan tidak seharusnya menghancurkan iman kita, melainkan mengujinya. Ajakan untuk percaya kemudian diikuti dengan jaminan masa depan. Tadi Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu poin yang kedua, jaminan. Ini mau menegaskan bahwa hidup Kristiani sudah ada jaminan. Seperti seorang ayah atau bapak, mama, orang tua tadi, ketika dia mau meninggal, dia sebagai orang tua bekerja sekian waktu, pasti ada jaminan untuk anak-anak supaya anak-anak hidup itu terlambat. Tuhan Yesus hari ini juga dalam amanat perpisahan memberikan jaminan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini mau menegaskan bahwa hidup Kristiani sudah ada jaminan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan sudah siapkan rumah bagi kita. Ini berarti tujuan akhir kita bukan di dunia ini, melainkan di surga. Di sana manusia mengalami persekutuan dengan Allah. Bahkan ditambahkan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat
tinggal. Garis bawah yang banyak. Ini menunjukkan kemurahan hati Allah. Ungkapan banyak tempat tinggal melambangkan betapa luas dan murah hatinya Tuhan. Tidak ada manusia yang terbuang. Kita ingat janji Yesus, semua yang diberikan Bapa tidak akan buang keluar. Dengan demikian dari jumlah tempat tinggal yang banyak ini, mau menggambarkan tentang sosok Allah yang merindukan kehadiran kita semua untuk tinggal bersama dengan Dia. Poin yang ketiga, warisan. Yang tadi saya katakan bahwa orang tua kalau meninggal, dekat-dekat mau meninggal pasti ada warisan dalam bentuk harta benda misalnya. Oh, uang yes ada di bank ini sekian, nanti kamu bantu bagi, atau tanah kita diambil ya paling kurang untuk binatang dan lain sebagainya. Yesus hari ini memberikan warisan bukan dalam bentuk benda, tapi dalam bentuk harta rohani. Yang pertama, akulah jalan. Yang kedua, akulah kebenaran. Dan yang ketiga, akulah kehidupan. Ketika Thomas jadi ini nanti kami mau bagaimana? Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Omong tentang jalan yang berpikir jalan seperti ini, itu makna alegoris. Yesus ketika katakan jalan, bukan hanya dia berkata tentang jalan, tapi dia adalah jalan itu sendiri. Ketika dia menyatakan tentang jalan, berarti ajakan supaya kita tidak menyimpang, tidak membelok. Ya. Musa ketika dia meninggalkan bangsa Israel, dia bilang, saya memberikan nasihat ini supaya besok-besok kamu jangan membelok ke jalan itu, menyimpang ke jalan itu, karena saya tahu perbuatan kamu busuk. Maksud dari pernyataan ini sebenarnya memiliki makna alegoris bahwa omong tentang jalan bukan jalan dalam arti fisik, tapi Yesus sebagai pembimbing, sebagai penuntun jalan menuju kehidupan yang kekal. Seperti misalnya kita masuk dalam sebuah perkampungan, sebuah pemukiman. Kalau kita tanya di orang yang hanya bilang nanti belok kiri, nanti belok kanan, nanti sampai itu agak lurus, lalu kemudian belok sedikit, kita bingung. Baru sampai belokan pertama kita bingung. Akhirnya kita tanya orang, ini Bapak punya rumah di mana, alamat di mana? Yesus hari ini katakan kepada kita jalan, dia bukan hanya ngomong tentang jalan, tapi dia sendiri datang menjemput kita dan kemudian berjalan bersama kita. Itu yang dimaksud dengan jalan. Ini berarti Tuhan tidak hanya menunjukkan jalan, tapi dia berjalan bersama kita. Maka omong tentang jalan bukan dalam konteks ini, Yesus sebagai kompas kehidupan. Ya, lewat pengorbanan, lewat kesetiaan kita dengan barang siapa ingin melihat Allah, dia melihat saya, itu sudah berjumpa dengan Allah. Berkah Yesus itu menjadi jembatan antara kita dengan Bapaknya sendiri. Yang kedua, akulah kebenaran, veritas. Di tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan dan relativisme, orang menganggap semua sama semua. Yesus adalah standar kebenaran mutlak. Mengikuti kebenarannya berarti hidup dalam kejujuran, integritas, dan menjauhi tipu daya. Maka omong tentang kebenaran itu omong tentang bukan kebenaran pengetahuan, kebenaran data. Saya bisa tahu bahwa 1 tambah 1, 2 tambah 2, bahkan sekian secara rumus saya ketahui semua. Atau saya tahu data, itu bukan yang dimaksudkan. Bukan kebenaran pengetahuan, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi yang dimaksudkan adalah kebenaran orang. Bukan hanya tahu, tapi kita sendiri melakukannya. Ya, jadi bukan hanya tahu tentang kebenaran, tapi menghidupi kebenaran itu sendiri. Maka Yesus mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi role model, teladan panutan dalam kebenaran, bukan hanya omong-omong saja, atau presiden dia bilang omong-omong saja, tetapi kita harus melakukannya. Kebenaran bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi harus dipraktekkan, dihidupi. Dan yang terakhir, akulah hidup, vita. Yesus adalah sumber kehidupan sejati, bukan sekedar kebenaran fisik, melainkan kehidupan kekal yang dimulai saat ini dan berlanjut selamanya. Ia menawarkan kekuasaan rohani yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Maksud dari poin ini mau mengingatkan kita bahwa dalam hidup jangan hanya mati-matian untuk berinvestasi untuk hidup yang sifatnya sementara ini, tapi masing-masing kita berusaha berjuang untuk juga
berinvestasi untuk masa depan. Karena hidup tidak abadi sendiri, tapi hidup akan berbuah kepada hidup yang kekal. Maka Tuhan tadi bilang rumah Bapa tadi, investasinya apa? Perbuatan-perbuatan yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang menjadi jaminan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kurang lebih 3 wasiat harta rohani yang Tuhan Yesus hari ini simpan kepada kita sekalian kita miliki. Selamat berefleksi, Tuhan memberkati. Satukan